Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis dari Ekuator Suwarna Investama. Ya, pemirsa, IHSG ditutup menguat 0,7% di level 6.000. Untuk membahas rekomendasi investasi, kita telah bersama dengan Hans Kui, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Pak Hans, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Oke, Pak Hans, kita lihat pergerakan indeks kita akhirnya rebound, Pak Hans, setelah terjadi tren pelemahan. Analisa Anda seperti apa kira-kira kinerja indeks pada hari ini? Ya, memang kelihatan sepanjang hari ini sempat dibuka menguat di pagi-pagi. Kemudian kalau kita lihat di sesi kedua, indeks mulai turun ke zona merah mengikuti keadaan regional yang memang melemah gitu ya. Kalau kita lihat global kemarin juga terjadi tekanan turun di pasar global. Jadi baru di ujung-ujung sesi indeks kelihatan mampu menguat kembali. Nah memang kalau kita lihat udah 2 hari ini, kemarin indeks juga melemah, hari ini naik tipis gitu ya, market kelihatan ragu-ragu gitu ya tentang prospek pemulihan ekonomi menyusul memang kasus pandemi COVID-19 yang meningkat banyak di berbagai negara ya. Jadi pelaku pasar mulai khawatir bahwa ekonomi global akan tertekan turun ke bawah gitu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari Amerika sendiri, data yang keluar dari Brain Book yang keluar menunjukkan bahwa ekonomi Amerika ini kelihatan sedikit turun ya di bulan Agustus gitu. Jadi data Amerika menunjukkan bahwa ekonomi mereka melambat gitu. Kemudian memang secara historical bulan September itu bukan bulan yang terlalu baik gitu ya. Jadi biasanya indeks agak tertekan turun di bulan September di berbagai pasar gitu. Jadi memang ini yang menyebabkan pasarnya agak flat pergerakannya. Kira-kira bisa bertahan sampai tetap berada di level 6.000 kah kalau kita lihat dengan investor yang masih ragu-ragu terhadap pemulihan ekonomi? Akan seperti apa pergerakan atau polanya September ini, Pak Hans? Ya, kalau kita perhatikan memang pasar Indonesia cukup menarik gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang cukup positif dari pasar Indonesia. Yang pertama adalah jumlah investor retail di dalam negeri itu cukup banyak gitu ya posisinya gitu. Jadi dominasi investor retail yang ada di dalam pasar dalam negeri ini cukup kuat menyebabkan indeks kita itu nggak tertekan turun cukup banyak ya. Jadi dominasi investor retail cukup kuat di sini gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat di sepanjang Agustus dan minggu pertama September ya terutama gitu ya. Ini minggu pertama September aja dana asing yang masuk ke kita itu 11,63 triliun gitu ya. Memang masih sebagian besar itu masuk ke pasar surat berharga negara yang sampai 10,57 triliun. Tetapi ada 1,06 triliun itu kurang lebih ada di pasar saham ya. Jadi asing mulai bergerak lagi masuk ke Indonesia, terutama kita cukup mengejutkan bahwa pemerintah berhasil ya lewat PPKM darurat kita berhasil menekan kasus pandemi COVID-19. Nah ini yang menyebabkan dana asing masuk ke pasar kita di tengah memang ada kekhawatiran terhadap pandemik yang merusak pertumbuhan ekonomi global. Meskipun masih ragu-ragu, tapi kepercayaan juga masih ada ya diberikan kepada pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian Pak Hans, kita bicara soal sentimen lain, misalnya Tiongkok yang memperketat regulasi di sektor teknologi. Apakah ini akan mempengaruhi saham-saham teknologi di indeks kita? Pak Hans, seperti apa kira-kira? Ya, kalau kita lihat langkah Tiongkok ya, jadi ini baru saja ini pasar Hong Kong melemah gitu ya. Kalau kita lihat saham-saham teknologi di Hong Kong mengalami tekanan, sehingga kalau kita lihat pasar kita pun sempat melemah di sesi kedua gitu ya. Memang langkah Tiongkok ini dia sedang berusaha membatasi ya, salah satunya dia mengundang perusahaan-perusahaan developer game gitu ya untuk berkumpul di sana. Nah, salah satu aturan yang akan dilakukan adalah dia ingin membatasi ya bahwa anak-anak umur di bawah 18 tahun itu akan dibatasi waktu untuk bermain game. Karena memang sempat media di sana menyebutkan bahwa game ini udah kayak candu gitu ya, yang merusak masa depan anak-anak di sana gitu. Jadi ada langkah yang dilakukan untuk membatasi ya bahwa game online itu dibatasi untuk anak-anak gitu. Nah tentu ini akan merugikan industri game sendiri gitu. Kemudian dia juga membatasi tentang pendidikan ya, pendidikan swasta gitu ya, karena
kelas online itu dibatasi ya, guru privat di kelas online itu juga dibatasi di Tiongkok. Jadi ini dua tekanan yang terjadi di pasar Tiongkok, dan ini sebenarnya cukup positif bagi kita karena diperkirakan itu udah beberapa pekan terakhir itu mereka mulai mengalokasikan dana pindah gitu ya. Jadi mereka dari dana-dana fund besar dari luar itu yang tadinya membeli ETF yang ada basis teknologi di Tiongkok, itu akan mengalihkan dana teknologi dia pindah ke negara emerging market yang lain gitu. Nah, Indonesia oleh karena itu kalau kita bisa menumbuhkan pasar saham-saham teknologi kita, dana asing itu akan masuk cukup besar ke pasar kita. Jadi ini satu sentimen yang cukup positif sebenarnya ya, di tengah ada dana yang keluar dari pasar Tiongkok itu mungkin akan berbalik masuk ke pasar kita. Tapi kita memang harus menambah jumlah saham teknologi ya. Kita belum punya terlalu banyak dan pasar masih menunggu seperti GoTo masuk pasar, kemudian travel lokal masuk ke pasar. Oke, artinya ini masih dipandang sebetulnya cukup positif untuk emerging market. Harusnya Indonesia bisa mengambil kesempatan lewat hal tersebut. Kemudian Pak Hans, seperti apa rekomendasi untuk saham-saham defensif kira-kira di bulan September ini? Bagaimana prospeknya? Ya, memang kalau kita pikir ini September ini kan pertanyaannya indeksnya mampu nggak ya bertahan di atas 6.000 gitu ya, karena kelihatan kok tekanannya cukup kuat dan indeksnya tadi sempat sampai di 6.024 gitu ya. Nah, kita masih menunggu beberapa hal. Malam ini ada pertemuan ECB. Nah, ECB itu dikhawatirkan nurunin pembelian obligasi dia dari 80 jadi 60 gitu. Jadi mungkin sekali dia merubah kebijakan itu dan ini bisa menjadi sentimen yang agak negatif bagi pasar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar juga melihat bahwa ECB ini kan inflasinya target 2%, saat ini inflasi dia 3%. Jadi 9 September sore ini dia akan memutusin apakah ada perubahan kebijakan atau enggak. Ini akan cukup mempengaruhi pasar yang pertama. Yang kedua faktor yang harus kita perhatikan adalah ada pertemuan Federal Reserve 21 sampai 22 September 2021 ini gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat Amerika melambat ekonominya akibat pandemi, tapi inflasi Amerika tinggi. Nah, dikhawatirkan pada pertemuan 21 September ini Federal Reserve mengumumkan bahwa dia mungkin melakukan tapering tapi untuk tahun depan, tapi pengumumannya sekarang. Nah, kalau itu yang terjadi kemungkinan pasar akan terkoreksi dan bisa di bawah 6.000 gitu. Nah, saham defensif yang bisa kita pertimbangkan ya tentu masih consumer good bisa kita pertimbangkan. Saya melihat seperti saham Unilever itu bisa kita akumulasi beli gitu ya. Dan saham-saham teknologi di Indonesia ini berpeluang dapat prospek cukup bagus karena peralihan dana gitu ya dari Tiongkok balik ke Indonesia itu masih bisa jadi pilihan kita. Bagaimana dengan prospek dan juga rekomendasi saham di sektor infrastruktur misalnya? Ya, infrastruktur memang sebenarnya bagus untuk Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara dengan banyak orang, sebenarnya infrastruktur Indonesia itu sangat membantu perekonomian Indonesia. Beberapa tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, pembangunan infrastruktur itu sangat masif dan sangat bagus sekali. Tapi ada cerita lain bahwa akibat pandemik ini budget infrastruktur Indonesia itu akan tertekan turun gitu ya. Jadi pemerintah mungkin akan menghadapi upaya untuk menurunkan defisit to GDP ratio kita diturunkan kembali di bawah 3%. Nah, kemungkinan budget infrastruktur itu akan sedikit lebih lambat ya pertumbuhannya. Sehingga 2021 dan 2022 kita belum melihat ada growth terlalu besar di budget infrastruktur. Ini yang menyebabkan kemungkinan saham-saham infrastruktur itu belum akan jadi pilihan yang cukup baik ya untuk 2 tahun ini. Tapi mungkin sesudah kita keluar dari periode pandemik ya di 2022 mungkin 2023 infrastruktur akan menjadi pilihan yang cukup menarik. Tetapi in the short term kita pikir belum ada potensi growth yang meyakinkan dari saham infrastruktur sendiri. Artinya belum terlalu direkomendasikan untuk short term perdagangan infrastruktur. Kemudian Pak Hans, untuk perdagangan besok spesifik seperti apa kira-kira arahnya perdagangan kita dan rekomendasi saham dari Anda? Ya, kita memang agak khawatir ECB akan berubah kebijakannya karena ternyata dampak varian Delta itu tidak besar pada Eropa gitu ya. Jadi Eropa pada tren pemulihan yang bagus, kemudian inflasi dia di 3%, di atas target ECB 2% tadi. Jadi kemungkinan ECB malam ini bisa merubah kebijakan dia
mungkin besok pasar akan sedikit terkoreksi kembali gitu ya. Jadi kita harus sedikit hati-hati, mungkin indeks akan bergerak sampai di 6.024 sampai dengan 6.000 ya untuk test level itu gitu. Sedangkan resisten indeks kita pikir mungkin sampai 6.100, 6.120 gitu. Nah untuk rekomendasi saham sendiri memang beberapa saham masih terus di bawah ya. Kalau kita lihat Arto ini ya memang ada sentimen negatif sudah turun sebulanan gitu, tapi Arto tetap kita rekomendasikan beli 13.500 sampai dengan posisi saat ini ya. Jadi Arto bisa kita jadi pilihan kita gitu. Kemudian yang lain adalah Cepin gitu ya. Cepin juga kelihatan belum terlalu bergerak naik gitu ya. Hari ini baru bergerak naik ke atas ya cukup banyak. Kemarin masih agak tertekan turun gitu. Jadi Cepin kalau dia melemah di 6250, 6450 itu kita akumulasi beli. Target saya 6.700 sampai 6.850. Cut loss di bawah 61 gitu. Kemudian ada saham lain lagi SSIA juga saya rekomendasikan beli gitu ya. Dan Excel ya, Excel juga kita rekomendasi beli juga. Oke, artinya untuk besok hari indeks kita kemungkinan diproyeksikan masih akan terkoreksi, kemudian investor juga masih tetap harus hati-hati melihat sejumlah sentimen yang ada. Terima kasih Pak Hans Kui, Direktur Ekuator Swarna Investama, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Ya.